Pergi, aku tidak kenal engkau. Itu adalah tema renungan kita hari ini. Zakaria 13 ayat 4 katakan, pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Saudara terkasih, nubuatan Zakaria memberikan peringatan pada pendengarnya bahwa pada waktu itu, pada zaman akhir, para nabi yang mengaku dirinya nabi akan mendapat malu karena perbuatan mereka sendiri, yang mengambil keuntungan demi kepentingan diri. Mereka seolah-olah mewakili Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Kita tahu bahwa seorang nabi memang memiliki tugas mewakili Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Tetapi yang mereka lakukan adalah perbuatan dan tindakan palsu yang menipu umat, dan umatnya pada zaman itu akhirnya tahu kebohongan mereka. Allah mengizinkan mereka mendapat malu karena tindakan dan perbuatan mereka. Kebohongan mereka terbuka di muka umum. Kepalsuan apapun yang dibungkus para nabi palsu untuk menipu umat tidak dapat lagi dilakukan karena Allah membuka kedok mereka di hadapan umat Allah. Allah menghakimi nabi-nabi palsu dan menelanjangi mereka di muka umum, dan tidak ada lagi yang dapat tersembunyi. Tuhan mengenyahkan mereka dari hadapannya. Hari ini pun kita menyaksikan banyak nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah adalah pesan Allah, yang menyenangkan telinga umat. Mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang dibungkus dengan ayat Alkitab, seolah-olah itu adalah pesan Allah dan kebenaran. Tetapi berapa banyak orang yang juga mau ditipu dan diperdaya oleh pengajaran nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu. Misalnya pengajaran mereka, ikut Tuhan pasti kaya secara materi. Ikut Tuhan tidak perlu ke dokter bila sakit. Dan seterusnya. Semua hanya disampaikan untuk memenuhi keinginan telinga, menyenangkan telinga, menyenangkan keinginan daging, menyenangkan keinginan mata, menyenangkan keinginan telinga. Bukankah ini yang dilakukan setan sejak awal manusia pertama hingga hari ini? Kristus ketika hidup di dunia pun digoda oleh setan dengan 3 bagian ini. Kristus ketika hidup di dalam dunia harus berhadapan dengan pengajaran-pengajaran palsu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengaku dirinya ahli dalam kitab suci, tahu dan paling mengerti. Mereka melakukan pengajaran-pengajaran palsu. Itu sebabnya konflik sering terjadi antara Yesus dengan mereka. Hari ini kita diingatkan kembali agar kita jangan tersesat oleh pengajaran-pengajaran hamba Tuhan palsu zaman ini, nabi-nabi palsu zaman ini. Biarlah diri kita menerima pengajaran yang sehat dari Allah melalui gereja yang Tuhan percayakan, di mana kita dididik dan diperlengkapi, agar kelak kita tidak mendapat malu. Tuhan akan membuat nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu, dan Tuhan akan berterus terang. Lihat Matius 7 ayat 22-23 katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah
daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pergi, aku tidak kenal engkau.